Oke, jadi ini adalah itel Pad 2 atau generasi kedua yang mengingatkan saya sama tablet-tablet halu yang udah pernah kita bahas juga, yang biasanya ada di live TikTok, ada di Shopee, karena harganya itu mirip-mirip 1 jutaan. Saya juga udah pernah bikin konten tentang tablet-tablet halu tuh ya, pokoknya yang renderannya itu 3D, terus RAM-nya 12 GB, storage-nya 512, terus harganya 1 juta. Saya udah pernah bikin dan akhirnya sellernya di-ban sama Shopee, tapi saya lihat sekarang juga masih banyak yang jual. Buat penonton DKID atau nggak sengaja hadir di video ini, saran saya sih jangan dibelilah ya, karena tablet itu nggak bakalan kepake. Dateng lelet, maunya pengen banting aja. Kalau emang pengen cari tablet yang harganya 1 jutaan, sebenarnya opsinya banyak kok. Salah satunya adalah si itel Pad 2 ini. Di itel Pad 1 atau generasi pertama itu cukup sukses dengan penjualannya itu terjual 1.100 unit itu di official store-nya aja ya. Dan yang lucu si itel Pad 2 ini dibanderol dengan harga lebih mahal 20.000 aja kalau dibandingkan sama Pad generasi pertama. Jadi sebenarnya kayak bukan upgrade ya jatuhnya kalau selisih cuma 20.000. Harusnya kan Pad 1-nya diturunin, ini naik gitu. Jatuhnya kayak beda SKU aja atau beda tipe. Untuk boxnya kalau kita lihat selling point-nya juga sama persis. RAM-nya 4 GB, storage 128, terus panelnya pakai IPS, dimensinya 10,1 inch. Selling point lain dia sama persis dengan Pad 1, udah 4G, terus speakernya stereo, 6000 mAh, kamera belakang dan depannya 8 megapiksel. Jadi sebenarnya apa yang di-upgrade, kenapa harus sampai Pad 1, Pad 2, kenapa nggak Pad 1 tapi versi apa gitu ya, kalau misalkan mirip-mirip. Tapi langsung kita coba lihat lah di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Oh ya, BTW juga dapat case tambahan, dan case-nya ini bentuknya mirip kayak tabletnya Huawei yang Kids Edition ya. Jadi dia pakai soft case kayak gini, tapi nggak ada keterangan dia food grade atau enggak. Kalau Huawei kan food grade ya, jadi memang digunakan untuk anak kecil. Anak kecil itu biasanya kan gini-gini, nyakotin semuanya gitu. Terus di bagian belakangnya ini ada kickstand-nya, jadi kalau misalkan pengen nonton film bisa diberdiriin kayak gini. Nanti kita coba pasang. Dan sekarang coba kita lihat lagi ada apa aja ya. Jadi di sini ada, ada SIM ejectornya karena memang dia support sama 4G. Dapat case lagi. Case-nya 2 berarti ya. Apa itu case yang special edition? Jadi dapat case lagi warna hitam, terus beberapa buku panduan, dan warnanya itel itu ciri khasnya banget kayak KitKat, warnanya merah kayak gini. Terus yang nggak ada di sini kalau kita lihat itu spesifikasi chipset, karena memang biasanya smartphone ataupun tablet harga 1 jutaan mereka itu kayak nggak pede gitu untuk ngasih chipset. Biasanya sih pakai Uni SoC yang SC sekian gitu, Spectrum gitu. Tapi kalau iPad 2 ini saya lihat dia pakai Uni SoC yang sebenarnya udah lumayan kenceng untuk kelas harga 1 jutaan, karena dia pakai Uni SoC T606. Tabletnya tebel juga ya. Terus kita juga dapat kabelnya Type A to Type C, dan juga ada adapter. Adapternya berapa nih? Adapternya cuma 10 watt ya untuk ngecas tablet yang 6000 mAh ya, pasti 3 jam lebih. Tapi untungnya dia udah pakai Type C lah ya, bukan pakai Type B atau micro USB. Oke, itu aja dapatnya. Jadi sekarang kita bahas untuk tabletnya. Oke, jadi ini adalah itel Pad 2-nya. Logonya tetap itel ada di tengah. Tapi ini gila sih ya, untuk harga 1 jutaan ini dia solid. Rasa banget solidnya. Bahkan kalau misalkan saya bending-bendingkan, bentar ya. Tuh, aman. Karena memang dia tebel banget dan bahannya ini dia pakai aluminium. Tapi dia menurut saya jadinya tebel gitu ya. Karena untuk bikin solidnya ini itel bikin dimensinya tebel dan bobotnya pun kayak lumayan berat gitu. Coba kita timbang ya. Dan bobotnya ada di hampir 600 gram. Untuk tabletnya aja belum aksesoris, lumayan berat. Terus di bagian bawah di sini ada soket untuk aksesoris, bisa ke keyboard. Terus di sebelah kirinya ada speaker, di sini ada tombol power, sekalian aja kita nyalakan sambil kita instalasi untuk beberapa aplikasi. Terus ada volume up and down, ada speaker lagi. Speakernya berarti 4, ada quad speaker, Type C dan SIM tray-nya. Terus masih ada audio jack yang letaknya lucu ya, letaknya ada di pojok pas roundednya kayak gini. Terus mikrofonnya 1, berapa nih mikrofonnya? Wah, sayangnya untuk mikrofon, ini kayaknya mikrofon deh. Mikrofonnya dual mikrofon sih, jadi harusnya mikrofonnya kalau digunakan untuk meeting online masih oke. Oke, jadi si itel Pad 2-nya udah selesai kita instalasi untuk benchmark dan juga hands on. Tapi sebelum itu kalau kita lihat frame-nya
lumayan tebel ya, tapi wajar sih karena harga 1 jutaan. Dan untuk chipsetnya sekarang dibandingkan dengan Pad One yang masih pakai SC sekian-sekian, ini udah pakai T606 yang performanya jelas lebih kenceng. Kalau kalian lihat ini agak flicker, ini kameranya ya. Kalau dilihat real enggak, tapi kalau misalkan kena warna hitam kayak gini, itu enggak ada flickernya. Tapi sayangnya untuk kaca bagian depannya ini dia nggak ada fitur anti glare-nya, jadi ada refleksi kamera tuh yang overhead kelihatan. Terus kalau kita lihat juga minim banget bloatware ya, bahkan kayaknya nggak ada deh bloatware-nya deh. Ini cuman bawaan dari OS-nya aja. Dan sekarang coba kita lihat untuk Antutu-nya. Untuk Antutu dia dapat skornya itu di 224.000 ya, tipikal tablet dan juga smartphone harga 1 jutaan. Dan ini udah kita tes semua. Untuk CPU throttle-nya dites selama 30 menit dia aman-aman aja. Kalau kalian lihat, wah mentok, bahkan hampir nyentuh 100% terus. Untuk wildlife stress testnya dia stabil ya, dengan di loop 20 kali stability skornya itu dapat 96,7%. Untuk YouTube dia bisa di upscaling sampai 1080p 60 fps mentoknya karena memang resolusi bawaannya ini masih di XD ya. XD dengan dimensi 10 inch, coba kita lihat apakah dia pixelated dan saya penasaran nih sama audionya. Apakah dia kenceng? Untuk kualitas gambarnya sih, ya kalau dibilang oke lah untuk kelas harga 1 jutaan ya. Kalau dibandingkan dengan tablet-tablet halu yang pernah kita review itu bagus ini sih. Karena dia IPS, kalau kita lihat dari sisi manapun, nih contohnya dari atas, dari bawah, tuh nggak ada perubahan warna. Cuman sayangnya refleksnya, kacanya ini benar-benar refleks ya. Ya bisa diakalin pakai screen guard, tapi sayangnya tadi di dalam paket pembeliannya itu nggak ada screen guard. Terus speakernya walaupun quad speaker, tapi kayak kurang ya. Coba saya dengerin musik deh. Ini udah volume paling mentok, belum ya? Udah volume paling mentok. Suaranya sih untuk ukuran tablet menurut saya B aja. Jadi suara bassnya memang ada tapi kayak kurang kenceng dan posisinya saya kurang suka sih. Karena kalau misalkan kita lagi main game ataupun nonton film dan harus posisi dipegang kayak gini, itu speakernya ketutupan sama tangan. Jadi suaranya kurang keluar gitu. Tuh. Kecuali kalau kita nontonnya pakai case tadi, itu aman. Sekarang kita bahas untuk kameranya dan ini adalah kualitas kamera depannya yang kualitasnya 8 megapiksel. Ya standarnya tablet 1 jutaan, standarnya smartphone 1 jutaan juga. Dan kalau kalian coba nanti editor tolong dikasihlah perbandingannya sama video yang kita nge-review tablet halu yang harganya 1 jutaan juga. Masih oke ini sih, walaupun ada beberapa noise dan detailnya kurang, skin tone-nya kurang natural. Di sini ada tisu apa nih? Ini apa nih? Ah, tuh kelihatan ada bekas apa tuh tadi di situ. Dan untuk mikrofonnya kira-kira seperti ini kalau misalkan digunakan untuk meeting online. Dan ya, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya yang tadi saya sempat tanya ke Tomo, warnanya gimana? Menguning, agak ya dominan kuning. Itu memang warna-warna tipikal yang biasanya ada di tablet ataupun smartphone entry level. Fokusnya ngedap-ngedap. Fokusnya ngedap-ngedap. Fokusnya ngedap-ngedap kalau jadi fokusnya itu autofokusnya kurang bisa nangkep dengan bagus itulah. Bahasa Jawanya itu ngedap-ngedap. Oh, ini saya nemuin perbedaannya itel Pad One dan itel Pad 2. Dari segi lensa beda sih ya. Ini mirip-mirip sama desainnya Redmi Pad. Kalau yang Pad One itu mirip sama iPad. Jadi dia ada kayak dua lensanya gitu. Terus di sini ada perbedaan kayak garis two-tone. Dan sekarang kita coba lihat gimana performanya itel Pad 2 ini kalau digunakan untuk ngegame. Seperti biasa, kita coba dulu di game yang enteng-enteng dulu ya. Contohnya MLBB, di sini dia dapat settingannya itu ultra dengan frame rate super, jadi average FPS dia bisa mentok di 60 FPS. Drop-dropnya itu di 41, angka yang masih aman lah. PUBG sayangnya dapat settingannya itu cuma smooth high, jadi nggak bisa average FPS di 40, bisanya di 30-an FPS. Dan drop-dropnya di 22 FPS. Kita coba paksa di game Genshin Impact ya dengan grafiknya lowest dan hasilnya untuk average FPS dia nggak playable sih. Dengan average FPS-nya itu masih di bawah 30, maksimumnya 42. Drop-dropnya itu bisa sampai 19 FPS. Angka yang menurut saya kalau saya pribadi buat main saya udah gak nyaman di angka FPS gitu. Tapi kalau misalkan kalian nyaman berarti kalian memang sabar orangnya. Terus untuk suhu temperaturnya ketika main game Genshin Impact selama sekitar 20 menit karena nggak sanggup kalau misalkan main lama-lama, suhu temperaturnya sih lumayan dingin ya karena memang ya performanya nggak kenceng-kenceng banget dengan bagian depan itu 31,7 derajat Celcius, belakang cuma di 31,6 derajat Celcius. Kalau digunakan untuk record video selama 30 menit, bagian depan itu 29,3 derajat, belakang 33,2 derajat Celcius. Jadi kalau masalah suhu sih aman, apalagi kan airflow-nya memang setebel ini ya. Lanjut kita bahas masalah baterai. Baterainya kalau dibilang gede,
enggak juga, karena tablet lain ada yang sampai 8000 mAh, tapi untuk ukuran 1 juta lumayan lah 6000 mAh. Tapi yang nggak lumayan itu support chargingnya cuma di 10 watt, dan memang ketika kita cek pakai wattmeter itu di 12,2 watt. Dan untuk ngecas ternyata setelah saya lihat datanya, tadi kan saya bilang 3 jam ya, ternyata nggak selama itu kok. Ini 20 ke 100% dia butuh waktu 63 menit, jadi lumayan cepet. Lanjut untuk baterainya ini lumayan boros, karena ketika main game Genshin Impact selama 20 menit bukan 30 menit ya, itu berkurangnya 12%. PUBG 20 menit berkurangnya juga sekitar 12%. Mobile Legends berkurangnya 20%, 20 menit. YouTube, TikTok, dan juga Netflix untuk 30 menit itu berkurang 7%. Jadi lumayan boros. Untuk fitur lain kayak multitouch dia bisa 10. Ya, tapi walaupun kayak kurang responsif ya. Jadi kalau kalian lihat, set, tuh ada delay sekitar ya beberapa millisecond. Tuh, kalau udah, tuh kelihatan kan? Ini ada lumayan delaynya. Dah, kalau digeser-geser juga ada beberapa millisecond untuk delaynya. Terus jualan utamanya si Pad 2 ini menurut saya itu memang tablet ini difungsikan untuk anak kecil. Karena kalau kita lihat di sini ada Google Kids Space yang memang untuk ya aplikasi ini untuk mengedukasi anak-anak. Bahkan di dalam paket pembeliannya, tolong saya. Bahkan ternyata ini keselip tadi, jadi dia juga ada soft case tambahan yang ini versi Kid Edition-nya. Yang memang secara bahan dia beda sih ya, ini lentur, terus kayaknya mirip-mirip sama punyanya Huawei. Ya, jadi kayak yang food grade gitu, yang memang ditujukan untuk anak-anak, ya kan. Biasanya kan anak-anak itu gini ya. Nah kalau Tomo, gini juga tapi beda. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing, hands-on, dan juga ya bisa dibilang review juga ya, karena lumayan lengkap datanya tadi dari itel Pad 2. Sekarang pertanyaannya, si itel Pad 2 ini buat siapa? Jelas sih ya itel pinter sih nge-brandingnya ya. Di Pad 1 dulu nggak terlalu di-branding tentang Kids Edition-nya, tapi di Pad 2 ini di-branding Kids Edition dengan dikasih softcase tambahan yang kid friendly kayak gini. Terus juga ada aplikasi software Google Kit-nya. Cuman kekurangannya menurut saya ini kalau buat anak kecil ini berat banget ya. Buat saya aja ini lumayan berat ya, 600 gram. Apalagi kalau ditambah case-nya ini makin berat. Ini aja kalau misalkan dilemparkan ke orang pasti orangnya pingsan. Karena ini gila, ini solid dan tebel banget. Tapi biasanya kan kalau anak-anak itu pakai tablet itu kan barbar ya. Habis main langsung kayak gitu kan ya bahaya juga. Ini solid sih. Walaupun nggak ada datanya standar militer atau enggak, tapi kerasa banget kalau dia ini solid. Di harga segini sebenarnya ada opsi yang kalau kalian carinya performa yang kenceng banget itu ada Advantep VX. Dia pakai Uni SoC T16, tapi harganya selisihnya lumayan sih. Kalau ini kan 1,6 juta, Advantep VX itu 1,9 juta kalau nggak salah. Tapi secara performa dan specs memang Advantep VX lebih kenceng dibandingkan itel Pad 2. Tapi kalau secara desain ini mirip-mirip Huawei sih desainnya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.